Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna min nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilm wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ikhwanul muslimin dimanapun engkau berada, ya. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan kepada seluruh kaum muslimin maupun muslim ataupun orang-orang kafir, lebih khusus terhadap saudara-saudara yang ada di negara Indonesia. Dari Mekah Al-Mukarramah kami sampaikan bahwasanya keadaan kita pada saat ini adalah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita sebagai seorang hamba yang akan kembali ke jalannya atau tidak? Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kebaikan-kebaikan terhadap hambanya. Tinggal hamba-hamba itu apakah husnuzon terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, ataukah mereka tidak mengambil pelajaran dari setiap apa yang Allah berikan. Karena kita hidup ini, saudara-saudaraku, kita hidup sebagai seorang mukmin itu setelah kita lahir selalu dihadapkan dengan ujian. Selalu dihadapkan dengan ujian dan pilihan. Kalau kita menjadi orang-orang yang baik, maka kita akan memilih hal-hal yang baik. Kalau kita diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita mengambil pelajaran, maka kita menjadi orang-orang minal muflihin, orang-orang yang beruntung. Tetapi kalau setiap apa yang Allah hadirkan kita diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian kita tidak mengambil pelajaran dari pelajaran itu, maka kita akan menjadi hamba-hamba Allah yang tidak mendapatkan faidah. Wahai saudara-saudaraku, di tengah wabah corona ini, para ulama kita sudah menghimbau kita untuk stay, ya, untuk tetap berada di rumah. Kemudian jauh dari perkumpulan-perkumpulan. Itu adalah hasil ijtihad dari para ulama. Dari ditimbang dari segi hadis, kemudaratan, kemudian dari Al-Qur'annya. Itu adalah hasil dari para ulama. Jadi silahkan saudara-saudaraku untuk mengikuti. Taatlah kepada pemerintah. Taatlah kepada para ulama kita yang sudah mengajarkan kita untuk berdiam di rumah-rumah kita. Ibadah kita tidak akan terhenti gara-gara masjid itu ditutup. Ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan terhenti gara-gara menghindari keramaian atau menghindari majlis. Tetapi kebaikan itu bisa kita laksanakan, ketaatan itu bisa kita hadirkan dari segala keadaan. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ittaqullaha haitsuma kunta, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun engkau berada, dalam keadaan apapun. Karena bukan hanya masjid tempat kita beribadah, di rumah-rumah kita. Kalau memang hati kita itu semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan lihat, maka Allah akan tengok hati kita. Karena ibadah itu adalah lihuduril qalbi, penghadiran hati terhadap Allah Subhanahu wa taala. Banyak kita lihat orang beribadah, orang berada di dalam suatu majelis pun hatinya kemana-mana. Nah, pada kesempatan ini Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan cobaan, sebaik-baik cobaan yang Allah turunkan. Kita sebagai seorang mukmin mengambil pelajaran atau tarbiyah dari apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan. Dari wabah corona ini ada dua hal yang perlu kita hadirkan dalam kehidupan kita. Mana yang dua? Al-khawfu war-roja.
yaitu takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan hilang pengharapan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kedua ini al-khauf war raja bainal janahain, sebagaimana dua sayap burung harus dua-duanya seimbang. Al-khauf yaitu takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ar-raja pengharapan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Keduanya harus seimbang dan berjalan seiring. Kalau keduanya itu seimbang dan seiring, maka akan nampak seperti burung, yang mana burung itu akan terbang tinggi, ya, akan bisa terbang kemana-mana kalau keduanya itu seimbang. Tetapi kalau keduanya itu ada yang sakit, atau di antara keduanya itu ada yang kepotong, maka tidak akan bagus terbangnya seorang burung, tidak akan bagus terbangnya seekor burung. Dan apalagi kalau di antara keduanya, antara khauf war raja ini hilang, maka seorang burung seekor burung tidak akan bisa terbang dan akan dimangsai atau dimakan oleh binatang buas yang lain. Saudara-saudaraku, dua hal yang ingin saya sampaikan adalah al-khauf war raja. Al-khauf, apa itu al-khauf? Al-khauf itu adalah rasa takut kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Takut kita atas melakukan maksiat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Takut kita terhadap amal kita yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih pada saat wabah corona ini, kita dianjurkan untuk menghadirkan rasa khauf. Ya, apa rasa khauf itu? Rasa takut. Mungkin wabah ini diturunkan, penyakit ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena kita banyak dosa, karena kita banyak maksiat, karena kekurangan ibadah kita, karena kelalaian kita dalam melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirkan rasa khauf itu. Karena itu yang menghadirkan kita untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk menyemangati kita untuk terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping kita khauf atau rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan lupa untuk kita hadirkan yang namanya roja, pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya di balik corona ini Allah hadirkan kebaikan yang lain. Di balik corona ini Allah jadikan hamba-hambanya untuk ditingkatkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Di balik corona ini Allah akan jadikan hamba-hambanya menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik. Yang kita ketahui bahwasanya beberapa aspek atau sebab corona ini terjadi karena kurang kebersihan, kurang memperhatikan dari tata cara makan maupun dan lain sebagainya. Kita mengambil pelajaran. Kalau kita menjadi hamba-hamba yang mengambil pelajaran setelah corona ini, insya Allah kita akan menjadi pribadi-pribadi yang lebih teratur, pribadi-pribadi yang lebih bersih, pribadi-pribadi yang lebih memperhatikan kebaikan-kebaikan. Maka al-khauf war raja itu harus berjalan dengan seiringan. Ya, jangan takut. Jangan takuti corona ini. Kita boleh menghindarinya dengan masker, mencuci tangan, bersih, kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ingat, kita ada pengharapan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya innallaha idza ahabba 'abdan ibtalahum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tanda cintanya Allah terhadap hambanya itu diuji hambanya itu. Sebagaimana anak yang sekolah, kita dulu ketika melaksanakan sekolah, kalau ingin mendapatkan kelas 2, kelas 3 atau tingkat-tingkat yang lebih atas, maka ada ujian. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala insyaallah menjadikan kesempatan ini atau wabah corona ini sebagai ujian kita untuk mencapai derajat yang lebih tinggi, menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang lebih tinggi derajatnya
ya, yang lebih baik derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Innallaha idza ahabba 'abdan ibtalahum, akan dicoba tanda cintanya Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sedih keadaan ini. Insyaallah kalau kita benar-benar menjadi hamba yang mengambil pelajaran, kita menjadi lebih baik, mau belajar dari kesalahan, kita menjadi hamba-hamba yang insya Allah diberikan jalan yang lebih baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sesungguhnya rasa takut ini harus kita hadirkan terus-menerus, ya. Setiap malam kita bangun sholat tahajud untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita meninggal gara-gara corona, ya. Jangan sampai kita meninggal dalam keadaan amal kita yang belum sempurna. Walaupun, ya, orang yang meninggal karena corona itu adalah syahid, tetapi lebih baik kita hidup meninggal dalam keadaan beribadah, dalam keadaan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ada keadaan-keadaan yang lebih baik. Ya. Sesungguhnya setiap malam itu Allah Subhanahu wa taala fi kulli thuluthil lail, setiap sepertiga malam itu Allah turun ke muka bumi ini. Nah, artinya Allah turun bersama rahmatnya melihat seluruh hambanya. Adakah di antara kita itu yang memohon kepada Allah Subhanahu wa taala? Adakah di antara kita yang meminta, yang berharap kepada Allah Subhanahu wa taala? Dan harapan itu, ya, dibarengi dengan rasa takut, rasa cemas, rasa di mana ibadah itu kita merasa kurang, sehingga kita semangat untuk memperbaiki ibadah kita menjadi lebih baik. Karena zinatul ibadah wa huwal khauf. Karena perhiasan dari ibadah itu adalah rasa takut. Ya, kalau orang yang beribadah itu ada rasa takutnya, ketakwaan di dalam hatinya, maka itu adalah perhiasan dari ibadah. Kalau kita seorang perempuan, ya, ada perhiasannya, dia diperhiasi dengan emas. Kalau seorang laki-laki dihiasi dengan pakaian. Nah, kalau ibadah itu dihiasi dengan khauf, rasa takut, pengharap, rasa takut di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga setiap ibadah itu menjadi lebih baik. Ya, kemudian roja itu juga jangan lupakan pengharapan husnuzon terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan memandang hati hamba-hambanya, ya, akan memandang dan selalu melihat hati hamba-hambanya. Kita sebagai seorang mukmin, dasar fondasi agama kita yaitu adalah salah satunya adalah ihsan, ta'budullaha ka'annaka tarah, fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Ya, seolah-olah Allah selalu melihat kita. Kalau kita tidak bisa melihat Allah di hadapan kita, kita selalu merasa dipandang, kita selalu merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam segala keadaan pun, dalam segala keadaan kita selalu yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melihat kita. Keadaan kita di tengah wabah corona ini tunjukkan, wahai saudara-saudaraku dimanapun engkau berada, yang mengatakan, yang membuat video, yang mengikrarkan kalimat, yang berceramah cinta terhadap masjid, sedih masjid-masjid itu ditutup, tunjukkan ini adalah fursatiz zahbi, yaitu waktu emas untuk kita tunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita, walaupun masjid-masjid ditutup, kami akan tetap melaksanakan sholat berjamaah di rumah-rumah atau di musola-musola rumah kami. Walaupun majelis-majelis ditutup, kami akan hadirkan ilmu-ilmu di rumah-rumah kami, tarbiyah untuk anak-anak kami, tarbiyah untuk kawan saudara kami, tunjukkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala akan bersaksi terhadap kita bahwasanya kita hambanya adalah tidak terikat dengan apapun, makan atau tempat maupun waktu, melainkan kita selalu beribadah dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa
wa ta'ala. Semoga kita sebagai hamba-hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala diberikan kekuatan, kesabaran untuk menghadapi cobaan ini, bisa mengambil pelajaran dari keadaan ini, dan semoga setelah corona ini seluruh kaum muslimin dan khusus saudara-saudara kita yang ada di Indonesia, kita bisa menjadi orang-orang yang lebih baik.